Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ulandari, Keperawatan 6A dari Universitas Fordeko Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari proposal bagian bab 3 dan bab 4 yang berjudul Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Diet Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Sekaping, Kabupaten Pasaman pada tahun 2021 untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Nurse Fitrianola Reskiki Escape MCAP. Bab 3 yaitu kerangka konsep. Kerangka konsep. Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya atau antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep juga merupakan kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan, yang dikembangkan atau diacukan kepada tujuan penelitian yang telah dirumuskan, serta didasari oleh kerangka teori yang telah disajikan dalam tinjauan kepustakaan sebelumnya. Dengan kata lain, formulasi simplifikasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung penelitian tersebut. Kerangka konsep dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen meliputi dukungan keluarga, sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan diet. Yang B yaitu definisi operasional. Definisi operasional adalah batasan yang membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel yang diamati atau diteliti. Definisi operasional ini bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrumen atau alat ukur. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel, yaitu variabel yang pertama yaitu variabel independen adalah dukungan keluarga. Definisi operasionalnya yaitu ketersediaan mendukung anggota keluarga pasien diabetes mellitus tipe 2 untuk memenuhi kebutuhan pasien diabetes mellitus tipe 2 dalam menjalani perawatan. Alat ukurnya yaitu lembar kuesioner. Skalanya yaitu ordinal. Variabel yang kedua yaitu variabel dependen adalah kepatuhan diet. Definisi operasionalnya yaitu hal penting yang dapat mengembangkan rutinitas kebiasaan yang dapat membantu pasien diabetes mellitus tipe 2 dalam mengikuti jadwal diet. Alat ukurnya yaitu lembar kuesioner, skalanya yaitu ordinal. Bagian yang C yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis alternatif penelitian ini adalah ada hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan diet pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Sekaping, Kabupaten Pasaman pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu bab 4, yaitu metode penelitian. Yang bagian A-nya yaitu jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan cross-seksional, di mana penelitian ini untuk mempelajari dinamika kolerasi antara faktor-faktor risiko dengan efek dengan cara pendekatan, wawancara atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat atau point time efforts. Artinya, setiap subjek penelitian hanya diwawancara sekali saja, dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan. Penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2021 di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Sekaping, Kabupaten Pasaman pada tahun 2021. Bagian C yaitu populasi dan sampel. Yang pertama yaitu populasi. Menurut Sugiono pada tahun 2019, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek
atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Kaping. Yang kedua yaitu sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purpose sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat memiliki populasi. Dalam penelitian ini, sampel diambil 10 responden yang menderita diabetes mellitus tipe 2 wilayah kerja Puskesmas Lubuk Kaping, Kabupaten Pasaman dengan memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Kriteria inklusi. Yang pertama yaitu pasien diabetes mellitus tipe 2 bersedia menjadi responden. Yang kedua, responden dalam keadaan sadar dan bisa diajak berkomunikasi. Yang ketiga yaitu responden yang menderita diabetes mellitus lebih dari 5 tahun. Yang keempat yaitu responden yang tinggal bersama keluarga. Yang B yaitu kriteria eksklusi. Yang pertama yaitu responden yang menolak menjadi responden. Yang kedua yaitu responden yang menderita diabetes mellitus kurang dari 5 tahun. Yang ketiga yaitu responden yang hidup sendiri atau tanpa keluarga. Bagian D yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengukuran langsung, yaitu dengan panduan kuesioner. Sebelumnya diajukan surat permohonan menjadi responden. Setelah setuju menjadi responden, menandatangani surat persetujuan, kemudian dilakukan pengumpulan data. Yang akan ditanyakan kepada responden adalah mengenai dukungan keluarga pada anggota keluarga yang sakit. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari suatu sumber dan biasanya data itu sudah dikomplimasi lebih dahulu oleh instansi atau yang punya data. Data yang didapatkan yaitu jumlah pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Kaping, Kabupaten Pasaman pada tahun 2021. Bagian yang E yaitu prosedur pengumpulan data. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan data memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Bagian yang F yaitu analisa data. Yang pertama yaitu analisa univariat. Analisa univariat yaitu seluruh variabel diolah berdasarkan distribusi frekuensi. Tujuan dari analisa ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan setiap karakteristik variabel penelitian. Bagian yang B yaitu analisa bivariat. Adalah analis yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkolerasi yang dapat dilakukan dengan pengujian statistik. Analisa bivariat dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dukungan kepatuhan diet pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Kaping, Kabupaten Pasaman. Berdasarkan acuan tersebut, maka digunakan teknik uji C-squared yang diolah dengan program komputer. Dasar pengambilan keputusan penerimaan hipotesis dengan tingkat kepercayaan 95%, yaitu sebagai berikut. A. Jika nilai p-value kurang dari 0,05, hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Ini berarti ada hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan diet pasien diabetes mellitus tipe 2. Yang B yaitu jika nilai p-value besar dari 0,05, hipotesis nihil diterima dan hipotesis alternatif ditolak.
Ini berarti tidak ada hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan diet pasien diabetes mellitus tipe 2. Itulah video penjelasan proposal bagian bab 3 dan 4 tentang hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan diet pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Sekaping, Kabupaten Pasaman pada tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.